Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut diskusi tentang makna gharib Al-Quran yang dijelaskan melalui syair. Kemarin sudah banyak dibahas, diawali dengan diskusinya riwayat dari Imam Ibnu Abi Hatim. Lalu kemudian ini dilanjutkan dengan makna gharib Al-Quran yang dipersaksikan dengan syair. Juga kemarin sudah dibahas tentang bagaimana pandangan Thaha Hussein tentang syair-syair yang dibawa untuk menjelaskan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran ini. Ya, di sini As-Suyuti ya tahu sesungguhnya bahwa sanad dari periwayatannya ini tentu lemah. Tetapi ada baiknya, kata As-Suyuti, ini kita sampaikan juga di sini. Karena ia merupakan bagian untuk menjadi penjelasan dari kosakata yang dianggap aneh di dalam Al-Quran. Ini orang Arab saja merasa aneh, apalagi orang Indonesia, orang yang non-Arab ya. Nah, karena itu As-Suyuti bilang di sini waqad ra'aitu an asuqaha hahuna bitamamiha litustafada. Untuk bisa kita ambil pelajarannya. Entah terlepas itu lemah atau tidak, tersebut itu lemah atau kuat. Tapi itu khazanah. Baik, selanjutnya As-Suyuti menyampaikan akhbaroni sudah mengabarkan ini kepada saya. Ni ingsun sapa Abu Abdullah. Nama aslinya Muhammad bin Aliin As-Solihiyu. Mengabarkannya itu lewat biqiraati kelawan macane ingsun, jari Imam As-Suyuti alaihi ing atase Imam Abu Abdullah, guru beliau ini. Mengabarkannya dari siapa? An Abi Ishaq, dari Abi Ishaq At-Tanuhi. Abi Ishaq At-Tanuhi anil Qasimi, dari Imam Al-Qasim ibni Asakir. Ana amba ana sudah mengabarkan kepada kita sopo Abu Nasrin, nama aslinya Muhammad bin Hibatillah, Muhammad bin Hibatullah Asy-Syairazi. Katanya Asy-Syairazi, ana maksudnya amba ana sudah mengabarkan, sudah memberi kabar, nabak kepada kami sopo Abul Mudzaffari, nama aslinya Muhammad bin As'ad al-Iraqi. Amba ana sudah mengabarkan kepada kami, katanya al-Iraqi, sopo Abu Ali, nama aslinya Muhammad bin Sa'id.
Sa'id bin Nabhana al-Katibu, seorang sekretaris. Beliau yang sekretaris ini juga sudah mengabarkan kepada kami sopo Abu Ali ibnu Syadana. Dari Ali bin Syadhan berubah redaksinya menjadi haddatsana, sudah bercerita kepada kami sopo Abul Husain. Nama aslinya Abdus Somadi ibni Aliin ibni Muhammad ibni Mukarramin al-Ma'rufi, yang dikenal bi ibni Tisti dengan julukan ibni Tisti. Sana ai haddatsana, sudah bercerita kepada kami, katanya At-Tisti, sopo Abu Sahal, nama aslinya As-Sariyu bin Sahlin Al-Jundaisaburiyu. Ini tidak tahu kota mana ini Al-Jundaisaburi. Yang lebih dari 6 suku kata itu sudah bukan bahasa Arab kebanyakan. Karena pol 6. Baik hurufnya apalagi suku katanya. Lalu kemudian Al-Jundaisaburiyu ini sana sudah bercerita kepada kami sopo Yahya ibnu Abi Ubaidah, Yahya bin Abi Ubaidah. Abi Ubaidah nama aslinya Bahri bin Farrukhin al-Miskiyu. Bungsu misik ya, tidak tahu apa. Berubah lagi redaksinya dari haddatsana menjadi amba'ana, sudah membawa kabar kepada kami sopo Sa'd bin Abi Sa'idin. Katanya Sa'ad ibnu Abi Sa'id amba'ana, sudah memberikan kabar kepada kami sopo Isa ibnu Da'bin an Hamidin, dari Imam Hamid al-A'raj. Al-A'raj kalau mana aslinya ya pincang, tapi memang bukan hinaan. Pembedanya mungkin ada Hamid yang tidak al-A'raj. Lalu kemudian Isa bin Da'bin ini juga dari wa Abdillah ibni Abi Bakrin ibni Muhammadin an Abi, dari bapaknya. Berarti dari Abi Bakar bin Muhammad. Qala dawuh sapa Abu Bakar bin Muhammad ini. Baina Abdullahi ibnu Abbasin jalisun bifina'il Ka'bati qadik tanafahun nasu yas'alunahu an tafsiril Qur'an. Katanya Abu Bakar bin Muhammad ini ngendika baina arikalane, ketika boleh ya. Ketika Abdullah ibnu Abbas jalisun itu duduk-duduk. Ya, tidak hanya duduk tapi juga ngobrol ya. Tidak hanya duduk, karena majelis itu yang nggon lungguh ning nggo jagongan. Jalisun itu teman duduk, maksudnya teman ngobrol. Karena ngobrolnya duduk ya. Jalisun iku duduk bifina'il Ka'bati, di halaman Ka'bah. Ini jelasnya terjadinya ba'da wafati Rasulullah, jelas. Jawabnya baina itu qadik tanafa ini. Nah, ketika Abdullah duduk-duduk itu, qadik tanafa, teman-teman wis ngelilingi hu ing iku Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sapa annasu menungso yas'alunahu, hale nakoni sapa nas hunang ibnu Abbas an tafsiril Qur'ani, tentang tafsir Al-Qur'an. Kondang memang Ibnu Abbas ini kan sudah didoakan oleh Rasulullah sebagai alimhud, Allahumma alimhud tafsir wa faqihut ta'wil, kalau tidak keliru itu doanya. Memang keren Ibnu Abbas, pokoknya yang ibnu itu. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Tentang tafsir Al-Qur'an, faqala Nafi'u binul Azraq.
Faqala moko sanjang sapa Nafi ibnul Arzaki linajdah bin Uwaimirin. Nafi bin Arzak ini bilang kepada Najdah bin Uwaimir, bilangnya kumbina, kum ngadeka sira bina bareng karo kita. Ila hadzal ladzi nang wong iki alladzi kang yajtari wis wani. Ijtaro'a itu berani-berani gitu. Yajtari itu berani ya artinya. Berani ala tafsiril Qur'ani ngatasi nafsiri Al-Qur'an. Bima kelawan barang la ilma ingkang ora ana pengetahuan iku maujud. Lahu kadwi ladzi bihi kelawan bi kelawan ma. Ini loh, ayo kita datangi orang ini yang berani-beraninya nafsirkan Al-Quran dengan sesuatu yang nggak ia tahu. Pengen tes pura, ya nggak tahu riwayatnya begini. Ibnu Abbas karena kan ancamannya Rasulullah terhadap orang yang berani menafsirkan Al-Quran biro'yihi itu kan berat sekali, itu suruh pasang kursi VIP di neraka. Pilih kursinya sudah kalau berani-berani nafsirkan Al-Quran kan gitu ancamannya. Lah ini berani sekali orang ini gitu. Faqoma terus ngadeg sapa loro karone Nafi ibnul Azraq tadi dengan Najdah bin Uwaimir ini berdiri ilahi menuju ke Haldaladi itu. Yang dimaksud adalah Ibnu Abbas itu. Karena sudah zamannya Abu Bakar kan memang berani Ibnu Abbas ini. Beda sendiri dia. Al-Fathu idza jaa nasrullahi wal fathu, yang lain bilang Al-Fathu adalah Fathu Mekah, dan memang tafsiran itu lemah. Imam Ibnu Abbas sendiri Al-Fathu ma huwal fathu wa fathu Rasulillahi, wah langsung gitu. Berani memang Ibnu Abbas ini. Ya enggak apa-apa, riwayatnya masyhur bahwa beliau didoakan ahli takwil dan ahli tafsir. Kalau tafsir sekedar membongkar maknanya saja, tapi kalau takwil itu lebih dalam lagi. Bisa ada yang mengartikan menggantikan teksnya. Maksudnya diganti dengan takwilannya itu. Meskipun beberapa ulama yang lain ya menyamakan itu antara tafsir sama takwil. Selanjutnya eh, selanjutnya Fakola, begitu dua orang itu nyampe kepada Ibnu Abbas, Fakola terus dua orang itu Imam Nafi Ibnil Arzak ini dan Najdah bin Uwaimir ini kemudian berkata, yang jelas salah satunya lah, nggak mungkin dua-duanya. Sama seperti kisahnya Musa sama Harun itu. Kan mintanya Nabi Musa itu, mbok saya ini dikasih temen Gusti ngadepi bapak angkat saya. Yang bilang ya ternyata ya Musa juga. Tapi di situ tembungi Al-Qur'annya faqala, dua orang. Tapi kalau didalami lagi kan nggak mungkin dua-duanya terus ngomong bareng, nggak mungkin. Maksudnya satu orang yang ngomong mewakili dua. Inna sak temene kita nuridu niku kepingin sapa kita, bermaksud sapa kita anas alaka ing yen to nakoni sapa kita ka ing panjenengan an asya saking beberapa hal atau tentang beberapa hal min kitabillahi saking Al-Qur'an. Begitu kami sudah tanya fatufassira mongko sampean nafsiri sapa panjenengan Ibnu Abbas ha ing iku asya lana kangge kita. Wa ta'tina terus ditakon tapi kagan syarat. Mbok takon iki adabe takon tinggo Mbak Bro. Wa ta'tina terus ini kalau diatofkan ya bacanya ya wa ta'tiana. Lalu kemudian nekakno sapa panjenengan nanang kita bimasodikihi kelawan referennya kalau bahasa sekarang. Kalau referennya kata ya syair. Kalau referennya
makna kata pernah dipakai di mana kata itu referensinya ya syair. Kalau di logika itu ya kalau kata buku referensinya ya buku fisiknya itu. Lah masodakihi bacanya, mohon maaf, masodak. Bimasodakihi kelawan referennya dari kata tersebut. Watak diana bimasodakihi, hi-nya ini saya nggak tahu baliknya kemana. Atau dibalikkan ke kosakata yang ada di kitabillah itu. Mingkalamil Arabi saking kalame wong Arab. Berarti syair gitu. Alasannya nopo kok kula takon rinci kados ngeten. Aku iki pengen roh tak takoni beberapa kosakata teko Al-Qur'an. Njur sampean nafsiri, mari nafsiri tenan apa ora tafsire sampean iku, lanjur sampean buktekno bahwa makna yang digunakan oleh Al-Qur'an itu sudah dikenal di kalangan orang Arab melalui syair-syairnya. Nah itu tekakno syaire iku. Alasannya apa? Fa innallaha krana sak temene Gusti Allah innama iku angin pestine anzala iku menurunkan sapa Allah Al-Qur'an ing Al-Qur'an bilisanin kelawan lisan Arabiyin ingkang berbahasa Arab mubinin kang jelas nemen jelase sehingga bisa menjelaskan. Mubinin itu gitu artinya. Sebenarnya makna aslinya abana yubinu ya menjelaskan. Gitu. Jadi jelas itu ya menjelaskan dirinya. Arabiyin mubinin. Faqala Ibnu Abbasin terus dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma salani amma badalakuma. Sak kersamu wis. Ya, bahasane iki ngono. Sak penakmu nek takon. Salah kudu takono sira loro ninang ingsun amma saking apa ibadah kang muncul apa mah lakuma kanggo awak sira loro. Sakarepe wis takono wis. Ngene wong alim. Mulane dhek sampe omong wakaf Ndik hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladina kan itu terusannya kan langsung la ya'lamuhu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhun. Nah, kalau Ibnu Abbas warasikhun wakafnya. Loh, lah kok warasikhun memang tahu? Oh iya tahu. Kok bisa? Ana minhum katanya. Saya ini termasuk ar-rasyid. Loh, wani Ibnu Abbas. Wani Ibnu Abbas. Makanya ini anu ya, ya tapi tetap ada komentar banyak di sini nih, di komentar. Nah, ini kayak sebagai catatan. Nah, ini ya, kayak sebagai catatannya ini. Nah, ini di sanadnya ini kan an abihi kola. Nah, ini dikasih catatan. Di sini ini ada catatan kaki ya ini. Wahin jiddan fi isnadihi. Isa bin Yazid bin Bakar bin Ta'ab al-Laythi al-Madani kana akhbariyan alamatan nasabatan. Jadi beliau itu sebenarnya seorang ahli khobar. Ahli khobar, alim, ahli nasab. Nasabatan ahli nasab. Tapi kalau dalam soal hadis, wahin, lemah. Hadisnya itu lemah. Itu masyhur lah di kalangan ulama hadis. Tidak ada masalah. Kan tidak dijadikan dasar untuk pembuatan hukum. Tidak ada masalah. Kita hanya ingin tahu makna. Gitu. Betapa mau ini buatan atau tidak buatan. Tapi yang jelas cerdas sekali. Gitu. Kalau saya ditanya tentang bahasa Jawa, karyanya Ronggo Warsito misalkan, apakah bahasanya Ronggo Warsito ini fusha atau tidak? Terus saya jawab fusha, opo yo roh wong Jawa kata-kata kuwi. Terus saya suruh datangkan syair Jawa ya ora roh. Belas ora roh. Malu saya di situ. Baik, saya lanjutkan. Enggak iso itu. Tapi di saya ini karangan atau tidak ini cerdas caranya gitu. Faqala Nafi, moko takon sapa Nafi niki.
Dawuhe Nafi' niki sanjange ni akhbirni an qaulillahi ta'ala anil yamini wa anis shimali izin. Surat Al-Ma'arij ayat 37. Mana ini Al-Ma'arij? Al-Ma'arij ayat 37. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hmm. Anis shimali famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Anil iman. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Anil yamini wa anis shimali izin. Nah, itu tentang firman Allah Ta'ala anil yamini wa anis shimali izin. Yang jadi pertanyaan izinnya ini. Al-Ma'arij ayat 37. Ngapain tuh orang-orang kafir itu di hadapanmu Muhammad kok kayak bergegas-gegas takut begitu mendengar Al-Quran. Mereka berkelompok-kelompok dari kanan, dari kiri. Izin ay al-hilaku ar-rifaku. Beberapa halakoh katanya. Ini ada yang bilang halakoh. Jadi kata hilkoh kayak lingkaran-lingkaran gitu itu jamaknya hilakun. Ar-rifakun ya kawan-kawan. Rifak ini kan rofi itu kawan. Nah, perkumpulan atau perhimpunan ya sesama sahabat. Nah itu gitu. Jadi apa namanya? Izin itu artinya adalah al-hilaku beberapa perkumpulan-perkumpulannya yang kayak melingkar-melingkar kayak halakoh itu. Ar-rifaku ya perkumpulan-perkumpulan. Qala dawuh sanjang maneh sapa Nafi wahal ta'riful arabu dalika wahal ta'rifu lan apakah ta'rifu wis kenal al arabu sapa wong Arab dalika ing mengkono-mengkono makna. Apakah orang Arab juga tahu makna bahwa izin itu adalah al-hilaku? Qala jawab sapa Ibnu Abbas, na'am ya. Ama samita apa to ora krungu sira Abi Ubaidah atau Ubaidah bin al-Abrosi ing Ubaidah bin Abros wa huwa hale utawi Ubaid bin Abros ini yaqulu iku ngucap sapa Ubaid bin Abros faja'u yuhra'una ilaihi hatta yakunu haula mimbarihi izina. Saya tidak tahu baharnya apa ini. Tidak sempat naktik. Faja'u moko teka sapa wong akeh yuhra'una iku digawe bergegas, bercepat-cepat. Haro'a itu sebenarnya sudah bergegas artinya. Tapi di sini disigot majhul. Yuhra'una ilaihi seperti di Al-Quran itu. Jadi hal dibuat bergegas sapa wong akeh ilaihi menuju orang seseorang hatta sampai yakunu ono sapa wong akeh haula mimbarihi di sekitar mimbarnya izina iku berkelompok-kelompok no. Berkelompok-kelompok izin. Kalau nyari di kamus, izin itu dari kata azawa. Aizatun itu sama dengan halakotun itu tapi di atasnya. Kalau halakotun itu lingkaran kecil, kalau aizatun itu
tanpa tasdid ya, tanpa tasdid. Kalau nyari di kamus itu aizatun dari azawa. Jadi aizina ini apa namanya al-musyabbah bijam'il mudzakkaris salim. Ada yang bilang begitu ya. Kalau misalkan izin ini memang dianggap kayak kaum, kalau kaumun kan jelas akil. Tapi itu isim jamak sudah tidak perlu dijamak, kaum itu sudah jamak kan gitu. Malah ada jamaknya lagi akwamun. Tapi kaum itu sudah jamak. Nah, kata izatun itu jika dijamak mudzakkar salimkan atau disamakan diperilakukan atau diperlakukan kayak jamak mudzakkar salim itu ya tambah wawu sama nun kalau rofa izuna izina gitu sama ya itu Arab tahu. Terus itu tanya lagi si siapa namanya Nafi. Kola takon maneh sapa Nafi. Imam Nafi akhbirni coba ngabarno sira. Kabarno ninang ingsun an kaulihi tentang pangendikane Allah wa betahu ilaihil wasilata wa betahu lan dong golek sapa wong. Sik kok sapa wong keliru. Delok ini. Oh, perintah mohon maaf. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu lan kudu golek sira ilaihi menuju Allah al wasilah ta ing wasilah. Al-Maidah ayat 35. Al-Maidah ayat 35. Yaitu kemudian qala dawuh sapa Ibnu Abbas al wasilatu tawi kang aran wasilah. Al hajatu ya hajah, kebutuhan. Jadi golek tuntase kebutuhanmu menuju Gusti Allah. Tapi kalau orang-orang yang apa namanya berhaluan kayak di kita ini NU itu wasilah itu dianggap tawasul itu. Ini yang dijadikan argumen ya. Jadi bertawasullah, carilah tawasul menuju Allah. Nah, kalau di sini al wasilah langsung al hajah, butuh. Qala dawuh qala takon maneh sapa Nafi wa hal ta'riful arabu dzalika lan ana ta apakah ta'rifu kenal al arabu sapa wong Arab dzalika ing mengkono-kono makna al wasilah sebagai al hajah. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas na'am oh iya ama sami'ta ana ta ora krungu sira Antarota al-Abbasiyah ing Antaroh al-Abbasi. Ini penyair-penyair jahiliyah. Konon katanya begitu. Yang tidak dipercaya oleh Husain. Nggak ada itu penyair jahiliyah. Bikinan semua itu. Karena kan kitab Masailun Nafi apa Masailun Nafi bin Al-Arzak itu munculnya ya di diskusi-diskusi belakangan. Bahkan setelah Al-Bukhari menyusun mungkin ya. Hadis kan abad kedua itu. Ya gitu alasannya Husain. Nah terus kemudian wahwa hale utawi Antaroh al-Abasi itu yakulu iku dawuh sapa Antaroh kok dawuh kedhuwuran penyair. Innar rijala sak temene pira-pira wong lanang lahum iku kadhe wong lanang ilaiki maring sira wadon siji wasilatun utawi wasilah. Wong lanang-lanang ngefan nang awakmu, duwe butuh nang awakmu wahai wong wadon. In ya'khudzuki lamun ya'khudzu nggawa rada enteng berarti nyaut ya'khudzu iku njupuk maksudnya nggawa njupuk sapa ar-rijal ki ing sira takahhali moko bercelaklah kamu wa takhaddabi lan bersoleklah kamu gitulah kira-kira ini. Takahhali sama takhaddabi ini terjemah
gampangnya itu bersolek. Karena khodob itu maknanya itu sebenarnya memberi warna itu entah pada kuku, pada kulit. Kalau sekarang mungkin henna, pakai henna itu. Nah, khodob sendiri itu mewarnai menggunakan pohon inai katanya. Kalau di sini disebut pohon pacar. Itu sejak dulu kan memang ada memang pohon pacar. Memang untuk berhias, untuk berselain manfaat kesehatan. Nah, itu jadi wong lanang iku nang awakmu duwe perlu. Nek mereka membawamu, ya kamu bersoleklah. Itu alasannya siapa namanya Atta Hussein. Mana ada di syair-syair jahiliyah itu yang mengindikasikan atau mencerminkan kondisi politiknya, mencerminkan kondisi ekonominya, mencerminkan apa namanya kondisi pasar mereka, mencerminkan keadaan macam-macam itu. Masa seputar perempuan, seputar bahkan Tausen itu di mana di Al-Ayyam itu sempat malu mendengarkan karena yang dibaca itu adalah syair-syairnya Labid itu. Syairnya siapa itu yang tentang perempuan, badannya, kemolekannya gitu itu. Padahal Tausen waktu itu masih kecil gitu. Masa ya ndak anu lah jarene jarene Tausen, mosok ya gak ero ning kene nek arek cilik sing gak pantes krungu koyo kuwi. Ya waktu Tausen di Mesir, waktu Tausen di Mesir masih masih belum lulus. Ya, karena itu Tausen ndak berdasarkan analisanya Tausen ndak masuk lah ini gitu. Oh ya meskipun sebagai makna ya boleh lah. Oke, bahwa cara penggunaan wasilah dalam makna hajah pada syair ini ya ini. Qala sanjang maneh sapa Nafi akhbirni kudu ngabarno sira panjenengan Ibnu Abbas nang kula an kaulihi tentang pangendikane Gusti Allah syir'atan wa minhaja. Tentang lafaz syir'atan wa minhaja Al-Maidah 48. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas asyir'atu wa tutawi kang aran syir'ah ad-dinu ya agama itu wal minhaju lan utawi kang aran minhaj at-thariqu ya dalan. Jadi masing-masing umat itu oleh Allah sudah dikasih syariatnya sendiri-sendiri, sudah dikasih jalannya sendiri-sendiri. Qala dawuh sanjang maneh sapa Nafi iku wa hal ta'riful arabu dzalika lan ana apakah ta'rifu roh al arabu sapa wong Arab dzalika mengkono-mengkono makna bahwa syir'ah itu adalah ad-din, bahwa minhaj itu adalah at-thariq. Qala na'am. Qala qala dawuh sapa Ibnu Abbas na'am ya jelas weruh to. Ama sami'ta ana to gak krungu sira Aba Sofyana ibn al-Harisi ibni Abdul Muthalib ini sepupunya Kanjeng Nabi ya. Masa awakmu gak tahu krungu Abu Sofyan bin Haris bin Abdul Muthalib bahwa hale utawi Abu Sofyan bin Haris bin Abdul Muthalib yaqulu iku ngucap syair. Laqad nataqal ma'munu bisidqi wal huda wa bayyana lil islami dinan wa manhaja. Tapi ya ada kurang ya. Seharusnya yang digunakan kata syir'ah sama minhaj. Yang di sini yang digunakan adalah maknanya. Dinan sama manhajannya. Ya nggak tahu ini syairnya ya begini ini adanya. Lakot natoko yakti teman-teman natoko. Wis ngucapakan al makmunu sapa wong kang den percaya bisidiki kelawan kejujuran wal huda lan pituduh. Wa bayyana lan wis jelasno sapa makmunil islami kaduwe Islam dinan sebagai agama wa manhajan lan sebagai jalan. Islam itu ya kepercayaan ya jalan hidup gitu. Nah, di sini al-ma'mun di sini saya yang nggak tahu ini maksudnya apakah al-ma'mun yang ada di Bani Abbasiyah itu atau yang dimaksudkan adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Saya nggak tahu itu. Mungkin Kanjeng Nabi yang dimaksud. Karena kalau Al-Ma'mun, Al-Ma'mun di dinasti Abbasiyah itu jelas nggak mungkin.
Abbasiyah apa Umayyah ya Al-Ma'mun itu. Tapi yang jelas bukan itu yang dimaksudkan adalah artinya orang yang dipercaya. Bisidiki kelawan kesujuran wal huda lan wae petunjuk. Kalau emang betul ya, karena Abu Sofyan bin Harith bin Abdul Muthalib ini juga tercatat sebagai sebagai orang Islam. Mungkin awalnya enggak, yaitu sepupunya siapa? Sepupunya Kanjeng Nabi. Tapi lebih tua Abu Sofyan ini. Karena Abu Sofyan ini anaknya Pak D-nya Kanjeng Nabi, Al Harith ibni Abdul Muthalib. Karena anaknya Abdul Muthalib buahnya itu. Saya urutannya tidak hafal. Abdul Muthalib istrinya ya banyak. Istrinya ya banyak ya. Pakar Abdul Muthalib kakeknya Kanjeng Nabi. Pakar sumber air yang menemukan Zam-Zam setelah mati. Zam-Zam kan pernah sat itu. Yang menemukan kembali ya Abdul Muthalib ini. Dan bukan hanya Zam-Zam yang ditemukan oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu sahamnya banyak di bidang sumur. Jadi di desa-desa sekitar Mekah itu Abdul Muthalib itu banyak menemukan sumur dan digratiskan semuanya. Jadi boleh mengambil itu antri gitu. Abdul Muthalib itu. Makanya beliau jadi sesepuh dipercaya oleh orang Arab sebagai jalur orang-orang putih lah. Tidak pernah melakukan penyembahan berhala itu enggak. Abdul Muthalib itu. Udah tahu. Udah tahu bahwa yang Rabbul Ka'bah ini ya wahid gitu. Terus yang melakukan itu siapa ya? Namanya Zaman. Anak-anaknya Abdul Muthalib kan buahnya itu. Ada yang terpengaruh oleh yang dari Khuza'ah itu, ikut-ikut berbisnis, lewat berhala, yang berhala dikasih sesajen, yang macam-macam udah. Bisnisnya kan besar itu anak-anaknya Abdul Muthalib. Sudah dikasih sendiri-sendiri. Hadanatul Ka'bah itu. Punya jabatan masing-masing anak-anaknya. Karena itu begitu ada salah satu dari cucu Abdul Muthalib ini mulai viral, mulai tren, mulai menjadi trending topik di Mekah. Mereka gojek-gajik itu. Wiki nek sampai arek cilik iki gede dipeloki wong akeh piye iki akses ekonomi. Acur ya. Kalau mau bilang penipu nggak bisa. Nabi Muhammad sudah digelari Al-Amin dan yang menggelari ya mereka sendiri. Bukan bukan Kanjeng Nabi yang menggelari, mereka sendiri yang menggelari Nabi itu Al-Amin. Tidak pernah punya cacat, melakukan hal-hal buruk apa tidak pernah Kanjeng Nabi mulai kecil dan disaksikan itu sejarahnya. Teman dekatnya ada semua riwayatnya. Di Said Malik itu disebutkan banyak itu tentang masa kecilnya Kanjeng Nabi dan persaksian sahabat-sahabatnya, saudara sepersesusuannya. Saudara sesusuan Kanjeng Nabi kepada Halimah, kepada sebelumnya itu ada lagi yang pernah menyusui Kanjeng Nabi itu, ibu susuan itu. Kanjeng Nabi tetap hormat. Mereka datang, apa salah satu ibu susuannya Kanjeng Nabi datang ya Kanjeng Nabi dihormati sama Kanjeng Nabi. Bahkan surbannya beliau itu dihamparkan untuk diduduki oleh perempuan yang pernah menyusui Kanjeng Nabi itu. Bukan Halimah tapi lupa saya namanya. Nah itu bagaimanapun apa namanya Abdul Muthalib ini memang orang besar dan Abu Sofyan ini terkenal sebagai penyairnya. Apakah beliau pernah bilang ini beneran atau tidak? Saya tidak tahu. Kalau sanjang maneh sopo Nafi itu tadi Nafi Ibnul Azraq itu tadi akhbirni kudu ngabarno panjenengan Ibnu Abbas ni tengkulo an kaulihi saking pangendikane Allah ida asmara wayan lengkapnya itu ida asmara wayan unzuru ila samarihi iza asmara wayan jadi atofnya wayan ini kepada samarihi unzuru ila samarihi wayan inna fi dzalikum la ayatil liqaumi yu'minun.
Coba saya kasih tahu tentang makna idza atsmara wa yan'ih. Yang menjadi garis bawah ini yang digarisbawahi adalah wa yan'ihnya. Al-An'am 99. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas, nubjihi wa balaghi. Nubjihi itu matangnya, matangnya buah. Wa balaghihi lan balik. Maksudnya ya matang gitu. Jadi orang balik itu matang misal gitu. Balik itu matang. Kalau secara fisik ya bisa membuahi atau dibuahi. Itu kan balik. Nujihi matang. Di Al-Qur'an pernah dipakai itu nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Jadi itu maknanya yan'ihi itu, atau kalau saya pernah tahu as-samratul yani'ah apa itu, fi syarhi Riyadil Badi'ah, karyanya Imam Nawawi juga kalau tidak keliru. Buah yang matang, yani'. Qala dawuh sapa, jadi yan'ihi itu maksudnya nubjihi wa balaghi. Jadi mateng, nujihi ya mateng, balagi sudah sampai waktu petik gitu mungkin ya. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas wa hal ta'riful arabu dzalika. Ono to hal apakah ta'rifu wis weruh al arabu sapa wong Arab dzalika ing mengkono-mengkono makna. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas na'am ya ama sami ta ono to ora krungu sira asyaira ing penyair yaqulu iku ngucap sapa syair. Idza ma masyat waston nisa ita'awwadat kama tazza wasnun na'imun nabti yani'u. Wae ono yani'u ne. Oh, roh tadi. No. Yes, ono ae. Ya. Idza ma masyat are kalane mlaku sapa wong wadon yang disifati. Kebanyakan penyanyi-penyanyi jahiliyah emang gitu. Wedokan yang di sing koyo triplek, sing koyo buah kurma, sing macam-macam yang disifati itu, yang digambarkan. Jadi suasana politiknya nggak mencerminkan itu syair-syair jahiliyah. Kerinduan kepada perempuan, harta itu aja yang di mana mungkin dari Ibnu Abbas. Cari siapa? Tausen. Idza ma masyat karo ada ma jatuh setelahnya idza itu zaidah. Jadi nggak dianggap sama kayak bilang ya tentu ada maknanya. Ada fungsinya taukid ya. Idza ma masyat ari kalane masyat melaku sapa wong wadon yang disifati itu ya. Waston nisa'i di tengah-tengah perempuan-perempuan ta'awadat maka dia menggok bengkok, bisa juga diartikan melenggok gitulah. Kamah tazza kaya dene bergetar ghusnun opo di apa namanya dahan naimun nabti ingkang wenak an nabti tumbuhnya. Terus ghusnun itu disifati juga yaniun, yang matang gitu. Oh iya, nyifati wong wedok ngono, wedok nek mlaku nek tengah-tengah wong wedok liya jan beda dhewe ngono deh. Ya ini Husnun Naimun Nabati ini yaniun ini ya begitu apa namanya, sifat itu bisa yang disifati bisa pohonnya yang matang sehingga dia berbuah atau buahnya yang matang gitu. Karena kalau pohon itu buahnya matang jelas pohonnya juga matang gitu. Yani-unnya ini yang jadi jadi orang Arab tuh udah paham makna yani itu gitu. Yang diambil di Al-Qur'an masdarnya yaitu yan'i. Gitulah kira-kira. Lalu kemudian kola dawuh maneh, ngucap maneh, takon maneh sapa Hanafi Ibnul Arzak, akhbirni kudu ngabaraken sapa panjenengan Ibnu Abbas ninang kula an qauli saking pangendikane Gusti Allah wariyasan. Ini kalau di naskahnya sampean warisan berarti ikut
Rishan pakai mufradnya. Riyasan, fi'alan itu jamak taksir. Jadi kalau di naskahnya sampean rishan yaitu masyhurah. Kalau yang riyasan ini qiraahnya Ibnu Abbas. Karena ini kan tanyanya ke Ibnu Abbas. Jadi qiraahnya Ibnu Abbas, kalau qiraah mutawatirahnya warisha. Al-A'raf ayat 26. Nah, itu yang jadi poinnya yang di garis bawah itu kata wariyasannya ini atau risannya ini. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas ar-riyasyu utawi kata riyas maknanya adalah al-malu harta. Jadi kalau gimana itu lengkapnya itu di Al-Qur'an itu eh, itu libas anzalna alaikum ya bani adam qad anzalna alaikum libasay yuwari sauatikum warisha. Jadi Tuhan sudah menurunkan kepada kalian itu pakaian yang menutupi kemaluan kalian, warisan dan sudah menurunkan risan. Risan itu makna aslinya itu bulu. Rish itu bulu. Bulu apa? Bulu yang sifatnya itu sudah sekunder bukan primer. Kalau primer kan menutupi ya untuk melindungi diri. Ini bukan sudah lebih dari itu, tapi sudah berfungsi ke perhiasan. Jadi kayak bulunya merak itu risan atau burung yang biasanya berhias itu yang bisa apa namanya menari itu bulunya itu risan namanya. Jadi yang fungsinya sudah lebih dari sekadar untuk terbang, tapi apa namanya sudah hiasan kayak burung merak itu kan bukan untuk bulu risan yang di belakangnya kan bukan untuk terbang, tapi betul-betul hiasan kemewahan. Karena itu di sini diartikan risan itu artinya almal harta. Qala takon malih sapa Nafi ibnul Azraq itu tadi hal wahal ta'riful arabu ladika wahal dan apakah ta'rifu roh al arabu sapa wong Arab dalika ing mengkono makna apa roh wong Arab kola jawab sapa dawuh sapa Ibnu Abbas na'am ya wis roh ama sami ta ana ta durung krungu gak krungu sira asyaira ing penyair ya kulo iku ngucap sapa penyair Farisni bi khairin talama qad baraitani wa khairul mawali man yarishu wala yabri. Farisni moko kudu aweh memberi sapa sira. Ini rosaya yarishu itu malah diartikan memberi karena kamu sudah kaya jadi harus meluber gitu. Farisni moko kudu ngewehi sira ninang ingsun bi khairin kelawan sesuatu yang terbaik. Tolama selagine atau selama qad baraita teman-teman wis nyengsarakno sapa sira ninang ingsun. Mergo awakmu wis mula sora aku suwi selama itu. Lah saiki gek ono aku kebaikan, maksudnya khairin itu ya harta. Kasih saya harta wa khairul mawali lan utawi saapi-apike al mawali ini bisa berarti tuan. Sebaik-baiknya tuan itu adalah man orang yarisu yang memberi kekayaan walaya beri tapi tidak menyengsarakan sopoman. Gitu. Jadi tahu orang Arab itu gitu. Buktinya mereka pakai kata pecahan dari risnya itu yaitu risni itu. Rosha Yariso. Nah, kalau di kamus Rosha itu Rosha Yarusu itu makan banyak artinya. Kalau Rosha Yarisu itu tumbuh bulunya. Kalau Rosha Rojulu itu artinya menjadi kaya. Nah, kira-kira diambil dari situ ada apakah apa namanya maknanya itu diambil dari situ. Jadi Faris nih jadikan aku kaya karena dikasih ni itu tadi
dikasih objek. Kira-kira gitu. Lalu kemudian qala akhbirni an qaulihi ta'ala. Qala sanjang maneh sapa Nafi' bin Azraq akhbir kudu maringi kabar panjenengan. Beritakan nih kepada saya an qaulihi ta'ala saking pangendikane Allah Ta'ala laqad khalaqnal insana fi kabadin. Yakti teman-teman khalaqna wis nyiptakno sapa kita al insana ing manungsa fi kabadin dalam keadaan kabad. Qala maksudnya apa itu? Jawabannya Ibnu Abbas qala dawuh sapa Ibnu Abbas fi kabadin itu maksudnya fi tidalin ing dalem keadilan, keadaan yang seimbang, wastiqomatin lan keajekan. Kira-kira gitu katanya. Jadi kalau makna aslinya kabad itu kesukaran dan kesusahan. Kok bisa jauh? Ya sebenarnya ya tidak jauh karena untuk mencapai iktidal dan istiqomah itu prosesnya memang sukar dan susah. Kan nggak jauh gitu. Jadi kalau kita melihat iktidalin itu sebagai produk, istiqomatin itu sebagai produk, maka itu prosesnya memang kabad, memang susah. Memang kami menciptakan manusia berada dalam kesusahan memang. Karena itu dia cari senang. Kalau ngapain terus kalau kalau di dalam keadaan fikabadin itu diartikan memang kesenangan kan tidak mungkin. Tidak ada ayat Al-Quran yang berbicara bahwa manusia diciptakan dalam keadaan senang, itu tidak ada. Kesusahan. Karena itu manusia cari senang. Cari kebahagiaan, Freud itu bilang itu. Mencari kesenangan, menghindari kesusahan. Karena dia sudah susah memang. Kok cari senang? Lo memang wajar begitu lah. Piye? Qala dawuh qala sanjang maneh sapa Nafi' niku wahal ta'riful arabu dzalika. Wahal dan apakah ta'rifu weruh al arabu sapa wong Arab dzalika ing mengkono-mengkono makna bahwa kabadin itu adalah iktidalun wastiqomatun. Qala jawab sapa Ibnu Abbas njawabin na'am ya ama samita ana ta ora krungu sira Labid bin Rabi'ah ing Labid bin Rabi'ah wa huwa hale utawi Labid bin Rabi'ah yaqulu iku ngucap sapa Labid bin Rabi'ah. Maksudnya ngucap itu bersyair ya ainu halla bagaiti arbada idh kumna wa qamal khusumu fi kabadin. Ya ainu wahai mata hala tidakkah bakaiti nangis sira arbada kelawan sengsara atau dengan nada sengsara gitu ya. Arbada ini kayak kata keterangan bukaan arbada gitu. Dengan tangis yang sengsara gitu. Id krono kumna wis ngadeg sapa kita. Ini tentang peperangan. Sukanya orang Arab memang begitu, nggak ada pemimpin politik. Waktu itu tidak ada. Jadi suku itu berkuasa atas sukunya, melindungi sukunya dari suku-suku lain. Ilkumna arikalane krono kumna ngadeg sapa kita wa komalan wis ngadeg maksudnya sedang berlangsung al khusumu opo permusuhan fi kabadin ing dalem keseimbangan wastiqomatin dan keajekan. Jadi kabadin itu diartikan iktidalin wastiqomatin. Tapi kalau di sini maksudnya iktidal itu sedang, kan kalau misalkan tidak berimbang kan tidak terjadi. Kalau berimbang, seimbang musuh itu antara si A dengan si B, kelompok A dengan si B, terus tarung, itu ya terjadi. Kalau seimbang terjadi, kalau tidak seimbang, enggak terjadi. Itulah yang langsung kalah saja. Karena merasa seimbang antara si A sama si B ini, maka terjadi peperangan. Jika tidak merasa seimbang salah satunya ini, tidak akan terjadi. Misalnya sudah ngaku kalah, ya sudah nggak terjadi perang toh. Ya pilih damai saja, gimana? Nah itu maksudnya. Kalau kabatin diartikan iktidalin wastiqomatin. Maksudnya permusuhan sedang berlangsung dan kami sudah ajak.
Kenapa wahai mata engkau tidak menangis sengsara? Sebenarnya mereka yang tidak mau musuhan kayak gitu. Tapi ya gimana kalau nanti saya nyerah ya pengecut. Pengecut dicaci oleh orang Arab. Akhlak pengecut itu. Gitu. Terus kola sanjang mana sapa Nafik bin Azraq ini tadi. Akhbirni kudu ngabarno sapa panjenengan Ibnu Abbas. Ini tengkulo. An qaulihi saking pangendikane Allah Ta'ala yakadu sana barqihi yadhabu bil absar. Hampir saja cahaya kilatnya menghilangkan pandangan saking terangnya. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas, asana utawi lafat asana artinya adalah ad-dhau'u cahaya. Qala sanjang sapa Nafi' bin Azraq itu tadi, wahal tak bin al-Azraq ya. Oh, wahal ta'riful arabu dzalika. Ya, ya. Wahal ta'riful arabu dzalika. Sudah. Nah, ini. Wahal ta'rifu lan apakah wis ngerti sapa al-arabu wong Arab zalika mengkono-mengkono makna bahwa asana adalah adau. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas, "Na'am, oh iya ama sami'ta, ana ta durung krungu sapa sira, ana ta gak krungu sira Abbas Sufyana Ibn al-Harits dua kali udah disebut ini. Abu Sofyan bin Haris yaqulu iku ngucap sapa Abu Sofyan bin Haris ngucap ya da'u ilal haqqi la yabghi bi badalan yajlu bi dawi sanahu dajiyat zulam ya da'u wis ngejak sapa wong kuwi ya ndak tahu saya siapa yang dimaksud ini apakah Kanjeng Nabi ataukah selain Kanjeng Nabi saya tidak tahu. Ya tuh wis ngejak sopo dia ilal haki menuju kebenaran, sesuatu yang hak. Layak beri orang golek sopo dia bihi kelawan niku aja badalan ing pengganti. Jadi dengan mengajak menuju kebenaran, dia enggak minta apa-apa sebenarnya. Ya jelu ngusir sopo dia bidau isanahu kelawan cahyane cahyo. Nah ini kalau memang sama sana sama dau, kenapa dipakai dua-duanya? Atau dibaca begini, ya jelu in sanahu dajiyad zulami. Itu ya bisa. Pertama saya artikan model pertama dulu, ya jelu ingkang ngusir sopo dia yang mengajak menuju kebenaran itu bidau'i sanahu kelawan cahya sinarnya al-haq mengusir dajiyad zulami ing petenge peteng. Dajjal ini ya gelap, al-zulami ya petang sama. Badrid duja itu sama. Purnama di tengah kegelapan. Memang indah. Kalau tidak gelap ya purnamanya tidak indah. Harus ada gelap dulu. Dajjal zulami. Kemungkinan kedua maknanya begini. Jadi tidak dimudhof ilaihkan. Biar dua. Ya jelu ngusir sopo kanjeng Nabi bidau kok kanjeng Nabi sopo dia yang yad'u ilal haq itu bidauin kelawan cahaya. Oh sorry ya jelu ingkang ngusir bidauin kelawan cahaya sanahu opo cahayane hak gitu. Cahayane al haq itu dajiyat zulami ing gelapnya peteng ya padha ae jane daji niku nggih gelap az-zulami nggih gelap. Jadi gulitanya gelap. Wah, gimana itu pekatnya gelap. Wah, gitulah. Kalau mau diterjemahkan biar nggak berulang. Jadi daji itu diartikan pekat, az-zulami itu gelap. Jadi pekat itu jadi sifatnya gelap. Ai az-zulami ad-daji. Kegelapan yang pekat. Baik, yang jadi mahallus syahidnya itu atau yang jadi saksi bahwa sana itu adalah ad-dau dan itu sudah dikenal oleh orang Arab adalah kata bidau isanahu ini. Gitu kalimatnya. Baik, saya lanjutkan.
Ini banyak komentarnya, ini ada yang apa namanya, katanya si komentatornya saya nggak nemu itu syairnya itu nggak nemu saya di diwannya nggak nemu. Jadi ada yang komentar lagi saya nggak tahu siapa yang mengucapkan lam ahdadi ila qailihi. Saya nggak dapat petunjuk tentang siapa yang mengucapkan syair itu. Di sini tadi ya itu. Oke, selanjutnya qala dawuh sapa apa jenenge? Qala dawuh sapa Nafi' tadi, Nafi' binil Azraq tadi itu, akhbirni mugi paring kabar, maksudnya memberitahukan sapa panjenengan Ibnu Abbas, ni teng kula angkauli saking pangendikane Allah wa hafadzatan. An-Nahl ayat 72. Qala ayatnya anunya ya biar tahu lengkap. Wa hafadzatan. Hafadzatan. Hafadzatan tuh wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum, dan Allah menjadikan untuk kalian dari istri-istri kalian, dari pasangan-pasangan kalian ada anak-anak wa hafadatan dan cucu-cucu gitu. Nah itu Nafi nggak tahu itu. Apa dah ini bahasa apa ini? Oh ya Arab toh gitu. Jadi terus jawab itu qala dawuh sapa Ibnu Abbas, yang dimaksud hafadah itu adalah waladul walad, anake anak, bah lanang bah wedok sama aja itu. Pokoknya cucu lah. Wahum lan utawi mereka itu waladul walad itu al-a'wanu adalah beberapa a'wan, istilahnya a'wan. Eh kalau ke atas itu ada butun, ada istilah di ilmu nasab itu ya. Nanti ada klasifikasinya, saya tidak begitu ingat, tapi saya pernah baca. Jadi kelasnya itu beda. Butun, di bawahnya butun nanti ada kobilah, di bawahnya kobilah nanti ada sya'ab, ada apa gitu, ada tingkatannya itu. Yang paling besar itu butun. Di atas sendiri apa ada lagi ya saya lupa. Nah, kalau dari bawah itu ada al-a'wan ini. Penolongnya siapa? Penolongnya mbahnya. Gitu. Al-a'wan, kalau al-aunu ya penolong artinya atau pertolongan. Jadi al-a'wan beberapa aun. Jadi di sini hafadah itu al-a'wan ngaraninya, jadi tukang bantu atau apa. Qala terus sanjang malih takon maneh sapa Nafi' wahal ta'riful arafu dzalika. Wahal ta'rifulan apakah ta'rifu ngerti al arabu sapa wong Arab dzalika yang mengkono-mengkono makna. Wahafadatan itu diartikan sebagai waladul walad. Apakah tahu orang Arab itu? Qala dawuh sapa Ibnu Abbas, na'am wijata. Kama sami ta'ono ta ora krungu sira asyaira ing penyair yaqulu iku ngucap sapa syair. Saya artikan iku karena saya samakan sami'a ini kayak dzanna wa akhwatuha ya. Kalau misalkan sami'a tidak dianggap sebagai akhwatu dzanna ya berarti yaqulu diartikan hale. Kayak wahwa yaqulu itu. Cuma wahwanya nggak ada. Yaqulu hale. Ngucap sapa syair hafadal walaidi haulahunna wa uslimat. Hafadal walaidi. Walidun itu ya anak ya. Walidun bukan walidun tapi walidun. Hafadal waladi piro-piro anake anak. Putune anak. Berarti ini sore maneh gitu. Hafada ini putu, al walaidi ini anak. Tadi putune anak. Apa yang ngarani canggah bodeg-udeg. Haulahunna ada di sekitar perempuan-perempuan itu. Wa uslimat lan sudah dipasrahkan bi akufihinna kelawan piro-piro telapak tangannya perempuan, beberapa perempuan akeh. Apa sing wis dipasrahno azimmatul ajmali, apa piro-piro tali kekange unta. Jadi apa namanya? Ini mensifati betapa kuatnya perempuan.
Ya, kalau saya memahaminya gitu. Jadi perempuan-perempuan yang disifati ini adalah perempuan-perempuan yang sudah bercucu, wis sudah embah, tapi mereka itu justru memegang kendali dari para unta-unta itu, dipasrahkan kepada mereka. Karena memang sejak dulu jadi An-Nisa Wimatul Bilad itu konsepnya emang dari dulu, konsepnya dari dulu. Jadi sudah dikenal lah di zaman Nabi itu memang begitu. Perempuan itu perannya besar sekali, tapi nggak pernah dapat bagian, jadi terzolimi lah, gitu kira-kira. Terus kemudian ya cukup sampai di sini dulu ya. Semoga apa namanya bisa bermanfaat. Semoga apa namanya tetap diberikan istiqomah, tetap diberikan semangat untuk tetap mempelajari Al-Quran ini. Soal kapan kanggone opo kersane pun. Yang penting kersa untuk terus mempelajari Al-Quran. Wis ngoten mawon matur nuwun Gusti akeh, sepura sing akeh ana klera-klerune ya sampeyan benerne, ana benere ya mung teko Gusti Allah. Muga-muga lancar sedayane. Bibarakatil Quran, sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati. Faya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqalati. Wa ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Wa ya Rabbi irhamni bihusni khatimati.